Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Diceritakan. Alvin dulu ya? Oh ya. Oke, siap. Ya, hari ini saya mengantar Pak Ahmad Dhani dan Bu Wulan ya, untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersangkutan. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 76A, ya. Ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu, ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu fisik, identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis, ya. Ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jerak, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi, ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI, 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada, alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil, ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPAI, gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif soal anak. Mas Dhani, silakan. Udah cukup ya. Bu Ketua dulu. Nanti setelahnya Pak Dhani, Bu Ketua. Ya, hari ini kami menerima laporan pengaduan dari hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten, ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak, ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial, ya.
kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah, ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda. Karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia untuk identitasnya dilindungi ya. Anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang beri dampak buruk pada tumbuh kembangnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti. Dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbully pada siapapun. Bu, Ya. nanti apakah nanti dari pihak KPAI akan menemui SA sendiri untuk mungkin sekedar konseling atau mungkin sharing atau apa terhadap Iya, karena masalah ini? ya pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu harus ada penjangkauan, visitasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan peran-peran itu nanti akan kita pelajari langsung oleh yang bersangkutan secara ya tentu saja kan orang-orang keahlian ya dan yang psikolog yang memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Kita akan gimana? Kan kami sedang mempelajari, Mas, baru menerima Ya, ya. polisi aja yang panggil, Mas. Loh, iya dong. Kan Bang Alvin dulu udah bilang. Ya. Ada apa nih Pak? Siapapun ya. Jadi saya catatkan. Dulu kalau dari saya, Ya, Mas Dani ya. terima kasih Bu Ketua. Terima kasih, Dan sama-sama, ini teman-teman. laporannya sudah kita lihat bersama ya dari KPAI. Kita akan meminta juga rekomendasi pasal-pasal pidana terkait. Ya, ya. Ini laporan KPAI dan nanti pun biasanya ketika laporan di kepolisian akan dimintai juga rekomendasi dari KPAI. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh Stigmatisasi. menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Misalkan bapaknya kena kasus narkoba, terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Nggak boleh distigmatisasi, itu nggak boleh seorang anak itu. Nah itu, jadi kita akan jaga, akan siap, ini somasi terbuka, siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut, yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan. Dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya, melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan. Nggak boleh ini terganggu psikososialnya. Oke, daripada sini seperti apa nih pada dilaporkan nih pada. Boleh diceritakan nggak ada pertimbangannya bagaimana? Ya seperti apa dampaknya seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Gitu. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli
anak kecil kayaknya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Jadi kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jera gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Oknum netizen nih ya. Sendiri bagaimana kondisi mediasi nggak Pak, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya, itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Nggak ada. Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, Baik psikis maupun fisik. Kondisi kalau kondisi ini mungkin bagaimana? Ya, Atau Ada yang curhat atau membekas gimana gitu Pak? mungkin pada omongan netizen atau bagaimana? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support gitu. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu, teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi mungkin ada omongan Safia apa yang dirasakan setelah itu? Ya reaksi dari Ya ada lah, reaksinya ada lah, pasti ada reaksi. Mungkin bagaimana? Murung pasti, ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya Pak. Artinya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara Iya, baru ini aja, Sebulan baru ini terakhir. aja. Setelah ada kemarin itu apa ya, ada hajatan lah, hajatan hal. Tapi tanggapan Pemulan sendiri seperti apa Pak Devi melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri? Ya sama seperti saya lah. Pak Ade menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dia laporkan nanti pidana? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tadi? Iya dong, sudah kita capture, dan kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah, dan ternyata unsurnya masuk, dan itu kita akan bereskan. Pak Devi Pemulan sendiri ikut sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong laporin atau Oh iya dong, iya. Pak Devi sendiri bisa tampil gitu. Iya, pastinya begini. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya bersama tim kuasa hukum saya kesini, ini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Iya. Anak di bawah umur itu ada hukumnya untuk melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri untuk ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri. Ya. Ada langkah apa mungkin di rumah, apa mendatangkan psikiater atau apa segala? Enggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile gitu, jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain gitu ya, wajar itu. Tapi mungkin ada curhatan Safia nggak sih pada yang sampai akhirnya bikin pada yaudah lapor nih gitu? Ada nggak omongan Safia atau sikapnya? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang
mengaku sebagai psikolog ini yang saya jadi punya niatan untuk akhirnya ini nggak bisa didiemin nih kayaknya gitu. Ade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu untuk nggak ada. Nggak ada, kita langsung lapor lusa ya. Iya. Kita lusa lapor di Polda. Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah ngeliat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed, akhirnya kayak gitu nggak untuk Enggak, kita ngasih pengertian aja, kita ngasih pengertian bahwa ya memang ini adalah pelanggaran hukum gitu. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. support reaksi kakaknya kakaknya. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan Al, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu mau dilaporkan sama Al, tapi Pengampunya orang tua. ya ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Berarti bisa dibilang ini juga desakan dari kakaknya ya? Kakaknya seberapa kesal sih mungkin melihat hari ini? Wah, kakaknya kesal banget, terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu ada fans beratnya dari Maya Estianti? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau cek aja akunnya, kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Berarti memang karena akun itu aja, nggak ada karena komentar-komentar banyak mungkin di YouTube-nya Pak Ade juga mungkin kan banyak juga gitu Pak Ade. Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi ya kan. Apalagi saya kan bulletproof ya kan. Pak Ade, ini kan tadi kan Pak Ade bilang awal mula kan dari kakak Al, terus postingan Pak Ade yang di YouTube itu, ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pak Ade? Iya, itu sebelumnya kan. Sebelumnya itu. Iya, justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Gitu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak-anak? Bukan ya perlindungan pada anak supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa yang namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoak, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pak Ade, alasannya kenapa sih menghapus video dan terus ngupload lagi itu? Nah ini dijelaskan, mulus aja ya. Tadi wawancara mulus aja ya. Berarti bukan dari Pak Ade atau ada pertimbangan? Enggak, ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Berarti Ini pokoknya tanya sama dia lah ya pokoknya. Berarti nggak ada pertimbangan dari Pak Ade ya Pak Ade? Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Pak Ade, tapi Safia sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih begitu tahu ada kemudian dari dia ada berubah? Ya ada, cuman untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Ini saya menghimbau rekan-rekan media ini ke depan tadi bagus nih supaya kemudian kalaupun ada pemberitaan lebih pada inisial anak Esa. Ya. Ini etikanya begitu. Misalnya supaya nggak terlalu terganggu anak terus. Ya. Dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga misalnya Al Edul. Ya. Konflik ayah bunda jangan tanya, bagaimana? Itu kan nggak bener. Masa urusan ayah bundanya anaknya ditanyain, gitu kan? Itu kan kesannya mau mengadu domba, gitu loh. Terutama inilah yang gosip-gosip itu. Kan, Ulan sendiri sampai sempat nangis nggak? Nggak sampai segitunya. Tapi juga turut membaik. Jadi kayak gimana? Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah gitu. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Altwin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Ya. Dan kasus ini apakah masih boleh main versus apa disarankan untuk berhenti apa gimana? Dibatasi atau memang masih boleh ngeliat medsos apa? Sama Safia? Boleh, main medsos kan itu kan hak. Yang nggak boleh kan mempercayai atau mengambil hati hujatan-hujatan dari netizen yang notabene
pendidikannya tuh rendah gitu loh. Kalau pendidikannya tinggi kan udah tahu kan. Berarti daripada sendiri memperbolehkan Boleh, main medsos, tapi tetap boleh. tapi dikasih pengertian aja Dikasih gitu pengertian bahwa kita ini memang keluarga yang keren. Jadi kalau ada yang membuli ya high profile itu. High profile gitu. Jadi yang mau membuli ya memang harus bisa diterima. Tapi ada batasannya. Ada batasannya. Pembulian itu tidak boleh melebihi daripada melanggar norma hukum. Tadi soal video selain teknis mungkin apaan sih yang Tanya sama dia lah. tapi itu akhirnya jadi perbincangan netizen segala macam itu di Maya ada sendiri gitu. Bahkan seolah mereka jadi yang berperang gitu loh di netizen. Nah nggak apa-apa selama nggak melanggar hukum kan nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya, gitu. Misalnya orang membuli saya kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang. Tapi kalau membuli Zafia melanggar hukum. Tapi ada yang bilang katanya Bunda Maya justru materi mobil baru, rumah baru, renovasi segala macam ada justru yang berisik lah, jangan fisik segala macam. Membalasnya dengan cara yang dengan cara elegan gitu. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. Di penilaian netizen yang menilai itu. Dan pada bagaimana dengan penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain dong, ya kan. Fokus ke anak SA aja dulu. Laporan polisinya mau kapan? Besok. Lusa. Jam berapa di Polda? Habis Jumatan. Polda Metro. Ya. Terima kasih. Ada lanjutannya lagi nggak sih Pak? Ya ada. Ini udah berarti baru kali kedua nih Pak ya. Untuk video. Nanti habis laporan habis Polda deh. Jangan dikeluarin semua dong. Ini emang ada berapa part Pak? Banyak. Udah prepare berapa part? Artinya persiapannya. Artinya Pade akan membongkar yang seharusnya netizen belum tahu dan akan diberitahu gitu. Lewat video tersebut. Ada apa lagi nih? Ya kita lihat nanti aja. Emang ada rahasia besar apa sih Pade? Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran gitu. Kalau saya bilang fitnah, kalau nggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran. Terkait apa nih Pade? Dari video saya dong. Iya maksudnya bantahan tersebut. Kan saya kan udah bikin 2 video, ya kan? Nah, kalau memang nggak ada yang bantah kalau itu fitnah, berarti itu fitnah. Tapi itu muncul Pade banyak yang mengatakan kalau Pade belum berdamai dengan masa lalu. Ya nggak apa-apa dong, kan? Berarti kan Al udah dewasa, jadi udah nggak ada beban lagi. Apa masih ada rasa dendam atau gimana? Oh dendam? Nggak ada dong. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Gitu. Pade banyak yang mengatakan kalau Pade belum berdamai dengan masa lalu, belum move on, seperti apa ditanggapannya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa pertanyaan kayak gini nggak apa-apa. Kan dicek di YouTube-nya kan, yang belum berdamai itu siapa gitu. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu? Kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan gibah dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada dong, ya kan? Ini memang wartawan nih nanyanya pada pinter-pinter. Nggak apa-apa. Komentarnya bagaimana? Menanggapi Ya, banyaknya komentar gitu di kalau tidak ada balasan dari Maya bahwa itu fitnah, ya berarti memang itu fitnah. Ngerti nggak maksudnya? Kan saya udah ngelempar bola nih, ini fitnah nih, ya kan? Kalau nggak ada balasan ya berarti memang itu fitnah. Gitu. Tapi komentar dari anak-anak gimana sih Pak terkait Dari bangunan sama anak-anak Ya, kalau anak-anak udah tahu, anak-anak itu udah tahu masalah sebenarnya udah tahu. Oke, thank you ya. Diincrit-incrit lah. Ya. Kita sambung lagi hari Jumat. Hari Jumat ya. Ya. hari Jumat ya Pak De, habis Jumatan ya. Man cabut man. Dongeng